Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tri Clara Suci. I am from 5F class English Education Department. In this previous occasion, I would like to review the journal with the title An Investigation of English Listening Strategy Used by Thailand Undergraduate Students in Public University in the South. Berdasarkan dari pertanyaan penelitian yang terdapat pada jurnal yang saya review kali ini, tujuan penelitiannya adalah yang pertama, untuk mengetahui strategi mendengarkan apa saja yang paling sering digunakan dan yang paling sedikit digunakan oleh siswa sarjana di Thailand. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan yang signifikan dalam penggunaan strategi terhadap siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan yang rendah. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui perbedaan dalam pemilihan strategi terhadap individu di antara kelompok siswa di seluruh universitas. Cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut yaitu dengan cara memberikan kuesioner dan tes listening secara langsung kepada siswanya. Lalu bagaimana cara pelaksanaannya? Pertama-tama, kuesioner diberikan kepada siswa sebelum tes listening berlangsung. Tujuannya untuk memastikan bahwa strategi yang digunakan dalam situasi yang umum tidak spesifik hanya untuk konteks pengujian saja. Selanjutnya, sebelum diberikan kuesioner, siswa atau subjek terlebih dahulu diinformasikan mengenai tujuan dari pengumpulan data, deskripsi kuesioner secara detail, dan diberikan batas waktu pengisian selama 30 menit. Setelah pengisian kuesioner, selanjutnya dilakukan tes mendengarkan atau tes listening. Namun pertama-tama, siswa terlebih dahulu diberikan deskripsi dan instruksi yang jelas mengenai tes yang akan berlangsung. Kemudian, audio CD diputarkan sebanyak 2 kali serta diberikan batas waktu pengisian selama 30 menit. Sesi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari ketiga research question berdasarkan dari jurnal yang telah saya review. Jawaban dari research question number 1 berdasarkan dari tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat 4 kategori strategi yang paling sering digunakan oleh subjek atau siswa. Pertama, strategi kognitif. Yang kedua, strategi metakognitif. Yang ketiga, strategi afektif. Dan yang keempat adalah strategi kompensasi. Dapat diartikan bahwa penggunaan strategi kognitif atau tata bahasa grammar dapat dianggap sebagai komponen terpenting dalam memahami bahasa baru, sehingga mereka lebih memilih untuk mengandalkan penggunaan tata bahasa atau pengetahuan struktural dalam membantu proses pembelajaran listening. Hasilnya sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Teng 1998 dan Tang 2006 yang berpendapat bahwa strategi kognitif adalah strategi yang paling sering digunakan. Selanjutnya diikuti oleh strategi metakognitif, afektif, dan sosial. Sementara itu, respon fisik yang termasuk ke dalam kategori strategi memori jarang digunakan dalam proses pembelajaran listening. Tabel ketiga menjelaskan mengenai strategi-strategi apa saja yang paling sedikit digunakan oleh subjek atau siswa. Salah satunya adalah strategi memori. Strategi memori adalah strategi yang paling sedikit digunakan oleh subjek atau oleh siswa. Mengapa? Karena mereka lebih akrab dengan metode TPR. Metode yang berfokus pada gerakan kinestetik daripada hanya berfokus pada ceramah saja. Dan yang kedua yaitu strategi metakognitif. Strategi metakognitif juga pada tabel ketiga paling sedikit digunakan oleh subjek. Mengapa? Karena di sini kurangnya persiapan siswa dalam melaksanakan tugas-tugas listening. Hal ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Louis 2008, Graham Santoso, dan Feller-Plank 2008 yang menyatakan bahwa strategi metakognitif dapat mengarahkan pada pencapaian yang lebih baik dalam proses pembelajaran. Namun pada tabel ketiga malah terjadi sebaliknya. Strategi metakognitif dirasa kurang efisien untuk meningkatkan kemampuan listening siswa. Jawaban dari research question number 2 adalah penelitian menunjukkan bahwa more able students lebih sering menggunakan strategi memori, metakognitif, kompensasi, afektif, dan sosial dibandingkan dengan LAS atau less able students. Tetapi less able students lebih sering menggunakan strategi kognitif.
Berdasarkan hasil tersebut, dapat dijelaskan bahwa MAS menghasilkan lebih banyak upaya untuk mendapatkan pengetahuan mereka sebelumnya dengan menggunakan akal sehat untuk memfasilitasi listening menggunakan strategi top-down. Selain itu, memiliki motivasi yang lebih integratif untuk mendengarkan berita dalam bahasa Inggris, serta melakukan latihan mendengarkan secara interaktif dengan teman mereka. Hal inilah yang menjadikan MAS lebih memiliki kemampuan yang baik untuk listening daripada LAS. Jawaban dari research question number 3 adalah hasil menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan dari keseluruhan penggunaan strategi, baik itu dalam item terpisah maupun di semua kelompok mahasiswa pada masing-masing universitas. Namun, ada sedikit perbedaan dari dua strategi, yaitu dari strategi kognitif dan strategi afektif. Apa yang saya temukan dalam review jurnal kali ini yaitu adanya ketidaksesuaian antara hasil dari strategi yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya yang terdapat pada related study pada jurnal yang saya review dengan penelitian secara langsung yang dilakukan oleh si penulis. Permasalahannya adalah pada strategi metakognitif, pada penelitian sebelumnya strategi metakognitif dapat mengarahkan pada pencapaian yang lebih baik dalam proses listening, dalam proses pembelajaran listening. Sedangkan pada penelitian secara langsung oleh penulis, strategi metakognitif dirasa kurang efisien karena strategi metakognitif termasuk ke dalam 10 strategi yang jarang atau yang paling rendah digunakan oleh siswa sarjana di Thailand. Solusi untuk gap yang terdapat pada jurnal yang saya review kali ini yaitu untuk penulis atau peneliti, alangkah baiknya lebih meningkatkan lagi persiapannya dalam melakukan sebuah penelitian, sehingga tidak terjadi lagi ketidaksesuaian. Selain itu, pada data collection, alangkah baiknya ditambahkan, mungkin bisa ditambahkan dengan pre-test sebelum tes listening itu berlangsung, sehingga siswanya juga lebih memiliki kesiapan yang lebih baik. Demikian merupakan review jurnal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.